Oke, hai Travel Mate. Gimana hari ini? Semoga harinya bahagia dan lancar ya. Anyway, di Talkover kali ini kita kedatangan seorang fashion content creator yang kayaknya suka banget nih nge-spill-spill keranjang kuning di TikTok ya. Kayaknya ini juga bakal cocok buat, travelmate ataupun kayaknya aku juga sih ya, yang bingung banget kalau mau mix and match, baju gitu. Apalagi kalau misalnya aku, mostly baju-baju aku itu tone-nya cuman hitam putih, maksimal kayaknya coklat gitu ya. Jadi kayaknya monoton banget. Butuh, dikasih tahu gimana caranya mix and match baju yang oke, yang simple tapi juga kelihatannya nggak monoton gitu. So, langsung aja kita, panggil speaker kita pada kesempatan kali ini, Kak Haura. Hai, Kak. Halo, halo Kanita, halo Travelmate semuanya. Perkenalkan nama aku Haura Zarifa Shiva. Dan mungkin teman-teman di sini taunya nama aku Wawa. Nama apa ya? Mereka panggil aku Wawa dan emang terkenalnya sama kata Wawa. Tapi nama aku Haura Zarifa Shiva dan aku salah satu konten kreator di bidang fashion. Salam kenal semuanya. Halo, Kak. Oke, Halo. berarti aku bisa panggilnya Kak Wawa aja kali ya, biar lebih Betul deket banget, Kak. gitu. Iya bener banget, boleh banget panggil Wawa aja karena teman-teman juga mungkin taunya sama Wawa daripada Haura. Oke. Nah, boleh dong, Kak, diceritain, Kak Haura ini, fokus di bidang content creator tuh sejak kapan dan kenapa sih kok bisa terjun ke content creator? Oke, aku izin jawab ya Kak. Jadi untuk di bidang konten kreator ini tuh aku udah cukup dari SMA sebenarnya. Aku udah mulai aktif di Instagram. Tapi dulu tuh Instagram aku sekitar tahun 2021 sempat kena hack gitu. Jadi akhirnya aku rebranding ulang diri aku di TikTok awalnya, platform TikTok dulu. Nah di TikTok ini aku udah mulai coba nih cari apa ya, cari konten yang pas buat aku. Awalnya tuh aku nggak langsung ke fashion sih Kak. Awalnya tuh aku coba-coba dulu kayak aku coba apa ya, kayak buat edit-edit foto gitu, konten-konten edit-edit. Nah, atau konten-konten apa ya, kayak eh kata-kata mutiara gitu deh, ya yang kayak suka Mhm. kata-kata quotes-quotes gitu Kak. Nah, sampai akhirnya aku coba juga di fashion dan aku ngeliat nih dari konten-konten itu yang insight-nya paling bagus ternyata di fashion Kak. Akhirnya dari sejak itu aku mulai aktif di bidang fashion ini, awalnya dari TikTok dan akhirnya merambah juga ke Instagram gitu. Jadi Instagramnya aku juga baru buat juga sekitar tahun 2021-an. Oke, berarti sebelum tahu kalau Kak Haura ini atau Kak Wawa ini, suka atau kayaknya aku di bidang fashion nih, bikin kontennya, itu berarti emang udah sempet nyoba juga beberapa konten yang lain ya, Kak, selain fashion? Oke, terus gimana sih caranya Kak Wawa sendiri, nge-build branding Kak Wawa sebagai seorang fashion content creator? Apakah cukup dengan, nge-share konten-konten tentang fashion atau emang sebenarnya Kak Wawa sendiri udah punya ketertarikan nih di bidang fashion sebelumnya? Oke, sebenarnya kalau untuk fashion, bidang fashion ini aku udah cukup suka dari dulu juga udah apa ya mulai mulai suka mix and match baju dan kalau apa ya kalau keluar rumah tuh kayak pengen yang rapih, pengen yang bagus gitu. Nah dari situ aku kayak oh kayaknya bagus juga nih, lucu juga nih kalau di foto atau di share gitu kan ke media sosial. Nah dari situ juga akhirnya itu yang nge-branding aku buat aku jadi fashion apa content creator di bidang fashion ini. Nah selain itu juga menurut aku untuk branding sendiri itu kita harus punya ciri khasnya juga sih Kak. Kayak aku tuh termasuk yang mungkin cukup simple outfitnya karena aku juga nggak terlalu suka banyak mix and match banyak warna gitu dan akhirnya mungkin dengan branding aku yang outfitnya cukup simple itu tuh yang bisa jadi apa ya ciri khas aku juga jadi orang-orang mungkin bisa tahu dari situ juga gitu. Oke, ya soalnya emang kalau fashion itu kan luas banget ya, ada orang yang suka bener-bener nabrak-nabrak nih jilbabnya warna apa, roknya warna apa, bajunya warna apa, coraknya juga macem-macem. Emang aku lihat dari sosial medianya Kak Wawa sendiri, lebih tetap ada, perbedaan warna, tapi tetap nggak terlalu banyak dan tetap simpel gitu, enak gitu dilihatnya. Karena aku sendiri juga kurang suka kalau dan emang nggak bisa juga ya kalau disuruh pakai baju yang warna-warni gitu kayak, "Aduh sekian terima kasih ya." Paham paham paham. Takutnya kayak rame Ok banget gitu kan ya Kak, karena kan setiap orang punya apa ya, punya
kesukaannya masing-masing kan. Fashion ini bener-bener fashion ini kan luas banget ya. Jadi kita juga kayak, ah aku lebih suka yang kayak gini nih gitu. Oke, terus kalau dari, kan kayak sering bikin konten tentang fashion, pastinya harus juga update tentang fashion yang lagi in atau fashion yang baru muncul. Nah, ini tuh gimana sih caranya Kak Haura bisa, ngelihat pasar tuh kayaknya sekarang lagi, cardigan motif, garis-garis misalnya, kayaknya sekarang lagi, blue or pink gitu. Nah, gimana sih caranya Kak Wawa untuk bisa tahu orang-orang nih lagi suka apa gitu. Oke, kalau dari itu aku juga cukup suka explore, Kak. Jadi suka cukup scroll-scroll Instagram atau scroll-scroll TikTok, kan di situ kita jadi bisa lihat nih orang-orang, oh konten apa sih, model baju yang kayak gini tuh lagi banyak diminati nih sama orang-orang. Kayak kita juga seneng ngeliat kayak, baju-baju yang apa ya, yang FYP gitu kan, itu mungkin berarti dari Mhm. situ tuh kita jadi tahu kayak, oh ini berarti orang-orang lagi suka ini nih. Nah dari situ mungkin sama aku bakal aku coba, tapi tetap, sama ciri khas aku. Jadi aku nggak akan terlalu ngikutin yang lagi hype banget, tapi aku tetap sentuhin itu, cuman tetap sama style aku gitu. Aku nggak mau ngelepas style aku. Jadi kayak misalkan kalau sekarang yang lagi ramenya warna-warna apa ya, fuchsia gitu ya, waktu itu sempet yang pink-pink ngejreng gitu. Nah, aku tetap nyoba, cuman tetap di-mix sama yang apa ya, sama yang cocok buat aku gitu loh. Jadi tetap ada unsur ciri khas akunya gitu. Oke, karena emang, menurut aku banyak banget fashion trend yang nggak bertahan lama gitu. Kayak misalnya ada kardigan rajut kah, atau misalnya celana bergo atau celana apa. Nah, itu tuh menurut aku, kadang aku sendiri sebagai masyarakat awam ya, takut gitu kalau misalnya mau beli. Bagus sih, cuman nanti kalau misalnya saking booming-nya terus semua orang make, pas mau make juga malu, habis itu pas udah nggak booming, baru make juga kayak ketinggalan zaman gitu, jadi kayak bingung ya, Kak, untuk menentukan gimana sih caranya menentukan fashion yang long last. Nah, menurut Kak Wawa sendiri gimana sih? Gimana menurut Kak Wawa untuk nge-decide beli produk fashion yang kayaknya tuh bisa dipakai secara jangka waktu yang lama gitu? Buat aku mungkin kita kalau sekali-sekali ngikutin tren tuh boleh ya, Kak. Cuman, kalau aku pribadi tuh kadang juga iya benar kata Kakak, tren kan nggak terlalu berjalan lama ya. Jadi aku juga lebih milih buat baju-baju yang emang simple, yang apa ya, mungkin zaman sekarang kayak bahasanya capsule wardrobe gitu. Nah, dari situ tuh kayak kita tuh jadi tahu, apa ya, dari, baju-baju itu kan kayak bisa dipakai diulang lagi gitu, kayak di-mix and match lagi. Dan itu tuh, dengan mix and match ganti atasan atau ganti bawahan tuh bisa tetap kelihatan beda gitu loh. Nah, menurut aku beli baju-baju yang emang, apa ya, yang emang kayak simple, yang casual gitu, yang kayak kemeja atau kardigan, itu tuh sebenarnya bisa banget dan itu tuh bakal bertahan lama banget kalau menurut aku, asal kita pintar buat nge-mix and match baju tersebut gitu. Oke. Nah, anyway, karena kan, suka nge-share tentang outfit, pastinya juga suka foto kan. Nggak mungkin banget orang yang suka nge-share outfit, tapi nggak ada foto gitu ya, gimana cara nge-share-nya. Nah, kalau kamu sendiri emang dari awalnya suka foto-foto atau karena sayang nih bajunya lucu, jadi mau nggak mau harus foto gitu? Oke, kalau aku sebenarnya cukup narsis orang bisa dibilang kayak gitu. Dari SMP, SMA aku udah suka banget buat foto-foto dan seneng gitu ya buat foto-foto. Cuman mungkin seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya usia atau dewasa gitu, aku jadi kayak, aduh kalau selfie terus-terusan juga narsis banget nih. Akhirnya aku juga mutusin buat fokus di bidang art fashion ini, di OOTD ini. Jadi kayak foto kalau apa ya, kalau lagi pakai baju bagus atau OOTD kayak gitu. Nah, dan sebenarnya ini tuh harus pede sih kayak sebenarnya kuncinya. Karena kalau misalkan dengan kita pede, nanti tuh hasil fotonya juga tetap bisa bagus kok kalau menurut aku. Dengan Oke, kita yang penting percaya pede. diri dengan kita Mhm. ya betul dengan kita pede tuh hasil fotonya tuh bakal tetap bagus kalau menurut aku. Oke, soalnya banyak juga nih kayak misalnya aku udah pakai baju bagus, udah make-up-nya oke gitu ya, tapi pas foto tuh nggak ada yang dapet gitu, nggak ada yang mungkin angle-nya kurang pas, atau mungkin gayanya kurang oke, atau mungkin yang ngefotoin juga kurang jago kali ya. Nah, kalau dari Kak sendiri biasanya ngefotoin tuh siapa sih? Mungkin dari, keluarga ada yang emang suka ngefotoin dari kecil atau siapa gitu?
Oke, kalau aku biasanya yang suka motoin aku tuh adik-adik aku kan sebenarnya atau sepupu aku. Ya, awalnya mereka juga kayak masih bingung nih gimana sih cara motoinnya, cuman berseiring berjalannya waktu dan mereka juga jadi kayak sering aku bantuin arahin juga. Akhirnya tuh kayak tolong fotoin, nah kasih HP doang tuh kayak mereka langsung kayak oke, di mana Kak? Langsung aja fotoin gitu sih. Sebenarnya buat orang yang motoin tuh dengan terbiasa tuh dia jadi bisa kalau buat aku, menurut aku. Iya sih bener juga, banyak banget orang yang ngerasa, "Aku tuh nggak bisa ngefotoin, udah kamu aja yang fotoin," nah gitu. Padahal mungkin belum mencoba juga kali ya. Tuh. Oke, so, kalau dari Kak Wawa sendiri kiblat untuk outfit-nya tuh ada nggak sih kayak, seseorang yang menginspirasi Kak Wawa untuk, berpakaian atau untuk share outfit tuh ada nggak? Siapa sih, orang yang jadi inspirasinya Kak Wawa? Sebenarnya kalau inspirasi orang tuh yang personally orang tuh nggak ada. Cuman aku tuh suka banget buat scroll-scroll Pinterest gitu, Kak. Nah, dengan scroll-scroll Pinterest atau explore di Instagram, terus kayak banyak yang keluar tuh orang-orang luar negeri kayak dia dari Thailand, dari Korea, itu kan lucu-lucu banget ya. Nah, aku tuh kadang suka coba mix and match baju yang dipakai sama mereka tapi tetap hijab friendly gitu loh Kak. Jadi kayak Hmm. pikirin, ah lucu nih baju orang-orang Thailand, tapi kayak kan mereka rata-rata bukan hijab ya. Dan aku tuh mikir kayak gimana ya caranya supaya tetap bisa dipakai buat orang-orang hijab. Nah biasanya aku explore dari orang-orang itu sih Kak, dari orang-orang Thailand atau orang-orang Korea atau di Pinterest juga banyak banget yang lucu-lucu gitu. Oke, berarti bisa dibilang juga semakin banyak cari tahu tentang fashion, semakin juga banyak keranjang di Shopee. Aduh, betul banget itu. Oke, tapi tapi kalau Mas sendiri emang suka shopping nggak sih orangnya? Atau kayak cuman nge-scroll-scroll aja? Atau emang dari dulu emang sebenarnya suka untuk belanja baju gitu? Mungkin kebanyakan perempuan suka belanja ya Kak. Karena kan mungkin beberapa orang juga ngerasa kalau belanja itu kayak apa ya, stress release mungkin ya. Karena aku juga seneng, aku juga personally seneng banget buat belanja. Apalagi kalau di pekerjaan aku sekarang dengan aku check out Shopee itu sebenarnya itu tuh bisa jadi apa ya, bisa jadi pemasukan aku juga gitu. Jadi kalau buat aku belanja tuh emang apa ya, emang jadi kerjaan juga sekarang. Jadi aku seneng-seneng aja kalau untuk belanja. Oke, terus kalau dari Kakak sendiri ada nggak sih tips atau pesan untuk orang-orang yang pengen memulai mix and match baju nih, gimana sih caranya? Karena mungkin kebanyakan orang itu ngerasa bajunya tuh itu-itu aja, jadi kayak kalaupun di mix and match nanti ketemu lagi gitu kan. Tapi ada nggak sih Kak dari Kakak sendiri tips untuk orang yang pengen belajar untuk mungkin merubah cara dia, berpakaian, merubah kiblat fashion-nya dia, nah apa yang harus dimulai pertama kali? Kalau saran dari aku sih harus banyak-banyak cari apa ya, explore dulu, cari tahu diri dia tuh suka fashion yang kayak gimana sih. Karena kan kalau misalkan kita ngikutin apa ya, kalau kita ngikutin orang-orang tuh mereka tuh juga punya ciri khasnya masing-masing kan. Jadi kalau menurut aku kita harus cari tahu dulu nih, aku pribadi tuh sukanya apa? Aku tuh sukanya yang kayak gimana. Nah, dari situ setelah kita tahu kita itu sukanya yang kayak gimana, kita bisa cari mungkin influencer-influencer yang cocok fashionnya sama kita. Nah dari situ kita bisa lihat nih dari mereka, oh ternyata ini bagus di mix and match sama ini gitu, atau ini bagus dipakai sama apa sih gitu sih kalau menurut aku. Jadi kita harus tahu dulu diri kita itu sukanya yang kayak gimana kalau buat aku. Oke, terus tadi Kakak juga sempat mention ya, kalau kita mau, kelihatan foto yang bagus atau mau pakai baju yang mungkin berbeda dari kita biasanya tuh harus percaya diri. Nah, tapi kalau menurut Kak Wawa sendiri, gimana cara orang bisa percaya diri, mengenakan pakaian yang mungkin menurut dia kurang enjoy atau dia kurang, maksudnya keluar dari zona nyamannya dia, gimana sih caranya, tips untuk bisa percaya diri versi Kak Wawa? Oke, kalau aku tuh apa ya, kalau untuk percaya diri aku tuh percaya diri kalau misalkan baju yang aku pakai tuh emang nyaman. Nah, jadi aku ngerasa kalau kita mau pede, kita itu harus pakai outfit yang buat kita nyaman. Jangan kayak maksain banget kayak, aduh lagi tren ini nih, aku mau nyoba pakai ini, dan ternyata kita nggak nyaman, itu tuh malah buat aku ngerasa kayak, jadi kepikiran kayak, ih bagus gak sih di aku? Ih,
kayaknya orang-orang ngeliatin aku karena nggak cocok deh. Karena kan kita juga jadi overthinking kan Kak, kalau misalkan nggak nyaman. Nah, jadi buat aku sebenarnya kalau kita mau pede itu kita harus pakai baju yang emang menurut kita nyaman dulu. Dari situ baru deh setelah nyaman dan orang-orang pun pasti ngeliatnya kayak oh kita nyaman nih pakai itu dan pasti aura percaya diri kita tuh terpancar. Beda lagi kalau kita ngerasa nggak nyaman tuh pasti kayak ih orang itu ngeliatin aku emang nggak bagus ya. Jadi kayak apa ya? Jadi kayak dikit-dikit nggak pede gitu. Overthinking gitu ya. Ya, overthinking kalau kita nggak nyaman. Jadi kuncinya nyaman sih kalau menurut aku. Oke, itu ya take a notes travel mate. Next, question mungkin banyak banget juga yang pengen nanyain ketika traveling nih, Kak. Orang yang mungkin, fokus di fashion, dia pengen terlihat keren terus gitu ya, sedangkan mungkin kalau traveling dalam jangka waktu yang lama, kita juga terbatas tempat untuk nyimpen barang kan. Nah, gimana sih caranya Kak Wawa untuk bisa ngeset outfit atau ngeplan outfit selama traveling yang tetap kece, tapi simple, tapi nggak ngeribetin gitu. Kalau aku juga termasuk orang yang cukup gak mau ribet kalau traveling. Apalagi baju ya, aku nggak mau terlalu bawa banyak barang sebenarnya karena ribet gitu kan Kak kalau bawa koper banyak-banyak. Nah, aku sih ngakalinnya tuh dengan misalkan kita bawa satu jeans nih, satu celana. Nah, itu tuh bisa dipakai buat beberapa hari kalau menurut aku. Beberapa outfit gitu loh. Jadi kayak misalkan hari pertama aku pakai celana ini di mix sama cardigan nih. Nah, nanti di hari ketiga mungkin aku bisa pakai celana itu lagi tapi di mix sama blazer gitu. Atau mungkin sebaliknya, misalkan di hari pertama blazernya aku mix pakai celana nih. Nah, nanti hari kelima misalkan aku ganti pakai rok bawahannya gitu sih. Jadi sebenarnya tuh itu tuh masih bisa kelihatan kayak kita bawa banyak outfit padahal kita cuma bawa beberapa. Yang penting kita bisa nge-mix and match-nya aja sih kalau menurut aku gitu. Oke, terus kalau untuk, hijabers ya, kayak kita kan juga pasti kalau liburan kayak nggak pengen banget nih jilbab merusak penampilan kita gitu kan. Karena banyak banget tipe-tipe jilbab yang malah ketika kita masukin ke koper udah dipenet-penet gitu kan, jadi kusut dan nggak karuan. Nah, kalau dari Kak sendiri ada nggak tips gimana caranya biar itu jilbab bisa tetap stay dan clean gitu ketika kita pakai? Sebenarnya kalau itu aku juga masih nyari cara pastinya ya Kak, karena emang kerudung itu kan rada tricky banget kan, apalagi kalau abis dilipet-lipet di koper gitu. Jadi kalau menurut aku pertama harus pilih bahan yang emang pas di kita sih, pas di muka kita, karena kan setiap muka orang tuh beda-beda ya bahan yang pasnya juga. Nah mungkin dari bahan terus setrika sih Kak, wajib banget kalau menurut aku, apalagi kalau lagi traveling kan kerudung tuh harus banget disetrika. Jadi kalau menurut aku selain bahan, setrika sih yang paling penting. Karena sebelum traveling, sebelum jalan-jalan tuh harus banget nyetrika baju kalau aku. Bukan baju doang sih, kerudung juga penting banget. Itu sih kalau Ok tips dari aku. oke, berarti emang kalau traveling Kak Wawa nih bawa setrikaan gitu ya? Ya, gue setrikaan. Tapi yang kecil itu loh, Kak. Karena aku nggak bisa banget kalau baju-baju yang kusut-kusut gitu tuh kayak, apa ya, kayak, aduh, harus disetrika gitu. Kayak greget sendiri ngeliatnya. Jadi mau gak mau aku tetap kalau traveling harus bawa setrikaan. Oke, kayaknya ini juga gebrakan baru ya buat diriku ini yang ke mana-mana, aduh udah deh nggak mau ribet nyetrika-nyetrika. Jadi kayak jilbab tuh gimana caranya ngelipetnya yang Nah, hati-hati gitu, walaupun ketika udah dibuka dia juga lusuh gitu ya, tapi ya udahlah ya karena males gitu kan. Tapi banyak juga nih Kak yang kayak, ada apa namanya, ngasih tips di hairspray atau di apa, nah itu Kak Wawa sendiri udah pernah coba belum? sebenarnya aku belum pernah coba sih kayak gitu, cuman kalau kayak masih dipikir emang nggak akan keras ya. Aku tuh kadang mikir kan kalau di hairspray kan takutnya jadi kaku banget gitu. Jadi aku juga Mhm. masih maju mundur gitu loh mau nyoba. Tapi mungkin soon aku bakal coba juga karena penasaran sih dan itu mungkin lebih gampang ya daripada kita bawa setrikaan. Oke. Nah, tapi kalau dari Kak Wawa sendiri berarti setiap traveling udah selalu nyiapin outfit dari hari pertama sampai hari terakhir tuh udah semuanya on plan gitu ya? Betul, karena kalau buat aku daripada kita mikir nanti pas di sana dan ngabisin waktu, sorry, dari ngabisin waktu, jadi aku better buat nyiapin dari sebelum pergi sih. Kayak hari ini apa ya kayak kan dapet jadwalnya gitu kan kayak oh ini kesini nih berarti baju yang pas tuh apa sih gitu jadi nanti pas hari hari H itu kayak oke tinggal nyetrika pakai beres sih daripada butuh waktu buat mikir-mikir itu kayaknya bakal ngabisin waktu yang lama. Oke. Nah, tapi kalau dari segi traveling sendiri, Kak Wawa sendiri lebih prefer untuk,
explore kemana sih? Apakah ke outdoor yang kayak pantai, gunung, atau lebih ke kayak indoor museum atau, tempat-tempat gitu-gitu, lebih kemana sih, Kak, Wawa ini untuk explore? Kalau aku sebenarnya cukup suka untuk jalan-jalan ya, Kak. Jadi buat explore tuh aku suka dua-duanya sih. Aku senang banget kalau misalkan harus kayak ke pantai atau ke taman itu kayak apa ya, fun aja gitu bawaannya seneng. Tapi kalau buat ke museum-museum gitu juga aku suka, apalagi kalau ke kafe-kafenya kan. Itu kan juga pasti sambil makan, sambil ngonten juga. Itu juga seru sih. Jadi aku sebenarnya lebih suka, aku suka dua-duanya sih. Kalau ditanya suka yang mana, aku masih gak bisa memilih karena dua-duanya fun buat aku. Oke, thank you ya Kak Wawa udah mau aku tanya-tanyain seputar fashion dan juga spill tipis travelingnya tadi. Next, aku ada mini games untuk Kak Wawa. Jadi nanti aku akan ngasih uh, 5 pertanyaan. Namanya gamesnya adalah this or that. Jadi nanti aku kasih pilihan ke Kak Wawa dan Kak Wawa pilih salah satu. Oke, Oke. yang pertama. Kak Wawa lebih suka rok atau celana? Celana, Oke, pashmina atau hijab square? hijab square. Flat shoes atau sneakers? Sneakers. Pink or white? Aduh, aduh. Pink deh, pink. Oke. Oke, last questions. Jalan-jalan sama sahabat atau solo traveling? Sama sahabat. Oke. Kayaknya kalau kemana-mana ada temennya mungkin Kak lebih happy gitu ya, walaupun ada Iya. juga orang yang kayaknya aku sendiri lebih seneng, lebih bisa explore, lebih bisa, menjadi diri sendiri gitu, tapi Kak lebih sama temen ya berarti? Karena aku orangnya cukup banyak ngomong sih Kak, karena kalau sendiri tuh aku bingung ngomongnya kayak sama siapa gitu kan. Kalau sama misalkan teman atau sahabat atau keluarga itu kayak lebih apa ya, lebih bisa mengutarakan semua omongan aku aja gitu. Oke, makasih banyak ya Kak Wawa sudah mau meluangkan waktu untuk menyapa Sama-sama. Travelmate di Talkover kali ini. Semoga Kak Wawa semakin rajin kontennya, semakin traveling juga kemanapun yang Kak Wawa mau dan mungkin mencapai wishlist-wishlist yang Kak Wawa ada di set wishlist-nya gitu ya. So, buat kamu Travelmate, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Mungkin Kak pengen memberikan sepatah dua patah kata terakhir untuk Travelmate, boleh banget Kak. Apa ya? Kalau buat aku, ini kata-katanya tentang apa dulu nih Kak? Apa aja? Mungkin mungkin kayak gimana Travelmate bisa pede lagi kali ya, kayak tadi juga udah di-mention juga sih, tapi mungkin lebih ke gimana percaya diri dengan outfit-nya dan gimana membawakan pakaiannya dia itu dengan udah percaya diri aja gitu. Kalau buat aku, tipsnya tuh cuma satu sih, harus harus percaya diri dan itu tuh dibangun dari kenyamanan kita sendiri. Jadi dengan kita nyaman apa yang kita kenakan, itu tuh bakal ngebangun, percaya diri kita sendiri. Jadi buat teman-teman semua, buat travelmate semua, pokoknya kalau yang mau mulai, pede, percaya diri, harus nyaman dulu, harus tahu dulu dirinya itu nyaman pakai apa, dirinya itu kayak gimana, pokoknya harus kenalin diri sendiri dulu deh, sampai akhirnya nyaman dan bisa percaya diri, gitu kalau dari aku. Oke, thank you. Makasih banyak ya Kak Wawa sudah mau memberikan dan memotivasi juga nih buat Travelmate yang pengen memulai gimana caranya percaya diri pakai baju yang mungkin keluar dari zona nyamannya. Jadi buat kamu Travelmate gak boleh lagi minder mau pakai baju gimana pun yang penting nyaman gitu ya. Tips dari Kak Wawa. So, thank you ya Kak. Thank you juga Travelmate. Semoga episode kali ini membawa dampak positif buat teman-teman semua yang mendengarkan, bisa lebih percaya diri. So, segitu dulu. See you, bye. Bye, travelmate!